Tapi kalau kita lihat juga soal kebijakan pemerintah ini terkait dengan dana PEN begitu ya dari 553,09 triliun rupiah ini di 2021 menjadi 619 triliun rupiah. Tapi di satu sisi harus mengurangi begitu atau melakukan pengurangan terhadap insentif untuk tenaga kesehatan. Tepatkah Anda melihat kebijakan ini diambil oleh pemerintah? Ya tentunya tidak tepat. Karena apa? Karena kan harusnya tenaga kesehatan ini kan harusnya diberikan insentif kesejahteraan yang lebih baik. Karena mereka ini adalah garda terdepan di dalam penanganan, artinya panglima perangnya lah gitu ya dalam penanganan COVID. Nah, tetapi kemudian memang pemerintah ini harusnya ya idealnya itu mempertimbangkan bahwa sudah banyak nakes ya tenaga kesehatan ini yang menjadi korban kira-kira gitu. Jadi dokter sendiri sudah ratusan dokter yang sudah meninggal akibat COVID, termasuk di dalamnya adalah para tenaga kesehatan lainnya, yaitu seperti perawat maupun bidan dan lain-lainnya. Ya ini menurut saya memang harusnya diberi perhatian. Memang pemerintah ini kadang-kadang mengubah skemanya sendiri gitu ya, insentifnya dirubah, termasuk di dalam belakangan ini memberikan insentif bagi buruh atau karyawan yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Itu kan mau dihapus itu yang selama ini sudah mendapatkan 2,4 juta per bulan, tetapi kemudian sekarang dihapus. Nah ini mengindikasikan memang inkonsistensi kebijakan dari pemerintah pusat ini berdampak kepada ini daya beli masyarakat, Mas. Jadi daya beli masyarakatnya jadi menurun. Nah sama juga yang Mas tanyakan itu dalam hal ini mengenai tenaga kesehatan yang terjadi kemudian tenaga kesehatan ini tidak bisa bekerja optimal karena apa? Karena dukungan finansialnya nggak mencukupi gitu kesejahteraannya. Nah, maka kalau kita lihat dalam program vaksin ini ada beberapa tenaga kesehatan yang dengan alasan sakit, alasan apa kan akhirnya malah menunda-nunda terjadinya program vaksinasi yang sebenarnya mereka kategori prioritas. Ini contoh sebagai bentuk konkret daripada situasi di mana kemudian kebijakan insentif itu dihapus gitu loh. Menurut saya jadi berdampak kepada hal yang tidak optimal di dalam pelayanan maupun penanganan COVID itu sendiri, menurut saya itu, Mas. Pak, kalau kita lihat juga untuk penggunaan dana PEN sejauh ini seberapa efektif gitu Anda melihat untuk penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional? Iya, kalau pendanaan PEN selama ini sebenarnya sudah ribuan triliun yang sudah dibakar lah karena gitu ya. Tetapi kan kalau lihat dari sisi aspek penularan COVID sendiri kan tidak banyak berpengaruh gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah kemudian kita lihat masyarakat kita ini semakin hari dampak dari COVID itu adalah daya beli masyarakat yang menurun, kemudian konsumsi rumah tangga juga mengalami hal yang memprihatinkan, terutama MBR ya, MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian yang ketiga tentu dari sisi saving, tabungan masyarakat juga sudah habis gitu kan. Jadi masyarakat sudah nggak berdaya apa-apa. Nah, keberadaan PEN ini sebenarnya ya, itu kan sebenarnya menolong mereka untuk supaya bertahan dari gempuran COVID. Tapi yang terjadi kemudian kan banyak hal yang menurut saya itu tidak menjadi efektif karena apa? Karena banyak sekali masyarakat kita yang mengalami situasi yang sulit di mana banyak perusahaan-perusahaan kalau tadi itu atau korporasi-korporasi yang akhirnya mem-PHK gitu ya, mem-PHK karyawannya. Nah, ini situasinya semakin sulit lagi karena apa? Harga-harga di luar gitu, harga barang dan jasa naik. Contohnya naik, kenapa? Ya karena misalnya tarif tol aja naik kan gitu. Dari kebijakan tarif tol naik ya otomatis barang dan jasa ikut naik. Nah, inilah yang kemudian menurut saya ada ketidaksinkronan di dalam bagaimana kebijakan itu berlaku. Nah, jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.